Halo anak-anakku kelas 7A, selamat pagi. Yang bisa dengan suara Miss Yani beri reaction thumbs up? Ya, thank you Adit, Sheba, Tiara. Oke, selamat pagi Kathleen. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tolong beri reaction thumbs up yang bisa dengan suara Miss Yani. Halo? Iya, terima kasih. Ya, thank you Jessie, Adit. Ya, kita akan mulai morning devotion kita pada pagi hari ini ya. Kita akan mengawalinya dengan doa. Jessie pimpin kita dalam doa. Silakan Jessie pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami telinga seorang murid Tuhan, agar kami bisa mendengar semua yang Miss dan Misak sampaikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan karena Engkau sudah mengantarkan guru Tuhan sehingga kami bisa belajar di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengar renungan Tuhan dan nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Jessie sudah pimpin kita dalam doa ya. Baik anak-anakku, buka Alkitab kalian. Kita akan membaca dari Ulangan 32. Ya, misalnya ulangi. Ulangan 32 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Oke, misalnya ulangi ya. Buka Alkitab kalian dari Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Judulnya adalah Nyanyian Musa. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Oke, misalnya ulangi ya. Untuk Ulangan 32 ayat 11 sampai dengan ke-12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertainya. Ya, anak-anak, Miss Yani akan bacakan dari renungan harian pada pagi hari ini. Judulnya adalah dituntun atau dilatih. Jika kita pernah terlihat dalam kegiatan outbound atau aktivitas permainan-permainan ringan outdoor, ada aktivitas yang biasanya disebut blindfold, di mana ada seseorang atau sekelompok orang yang matanya ditutup sehingga tidak dapat melihat, tetapi mereka akan dituntun dengan mengandalkan pendengaran saja untuk menerima arahan langkah dari seseorang yang harus dijalani. Rintangan apa yang ada di depan mereka atau terkadang arahan untuk menemukan dan mengambil sebuah barang tertentu meskipun dalam keadaan mata tertutup. Dalam kehidupan, kerap kali kita berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan agar mengarahkan kehendak, keputusan, dan arah hidup kita dalam imajinasi kita. Sering kita membayangkan dan berharap bahwa tuntunan Tuhan itu seperti orang yang sedang menunjukkan arah secara eksplisit.
arahan kepada kita belok kanan, kiri, berjalan lurus, atau harus berhenti. Melalui firman Tuhan yang kita baca hari ini, memberi kita sebuah gambaran tentang bagaimana kerinduan hati Allah Bapa kita untuk membebaskan dan menuntun umatnya keluar dari perbudakan Mesir sebagai representasi perbudakan dosa menuju ke tanah perjanjian. Bahkan tuntunannya dinyatakan dengan menghadirkan tiang awan dan tiang api yang menjadi simbol representasi kehadiran dan tuntunan Tuhan. Sekalipun demikian, ternyata Allah menggambarkan tuntunannya bukan sekedar seperti blindfold di mana umatnya hanya menjadi pribadi yang pasif. Tetapi digambarkan di sana bahwa Allah menuntun umatnya seperti induk Raja Wali yang harus menggoyang-goyangkan, membongkar sarang anak-anaknya dan mengizinkan anaknya terpaksa dalam tanda kutip ya, terpaksa keluar dari zona kenyamanan sarang yang selama ini dibuat oleh induk Raja Wali dan seolah-olah mengizinkan sang anak terjatuh hanya untuk mengajarkan anaknya agar menemukan potensi terbangnya, mengepakkan sayapnya dan pada akhirnya mampu terbang sendiri. Entah berapa kali proses pembelajaran yang nampaknya begitu sulit, mendebarkan terus diulang kembali. Tetapi yang pasti dalam proses latihan ini Allah sendiri menyediakan dukungan perlindungannya selama proses belajar dan jatuh bangun tersebut. Hal itu digambarkan dalam firman Tuhan di Keluaran 19 ayat yang keempat. Tertulis demikian, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, kata Tuhan. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Hal itu menunjukkan tuntunan Tuhan diberikan kepada kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu untuk melatih kita menemukan seluruh potensi terbaik yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan sendiri di dalam diri kita. Dan jika kita menemukan potensi diri kita, maka kita akan mampu mengarahkan diri kita untuk mencapai arah tujuan hidup kita. Amin. Ya anak-anak, kembali kita baca ya dari Keulangan 32 ayat 11 sampai 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Kalau kita perhatikan burung Raja Wali yang melatih anak-anaknya untuk terbang. Di tempat yang sangat tinggi, mulailah induk Raja Wali melepaskan anak-anaknya. Seakan-akan terlihat kejam, membiarkan anaknya terjatuh ya dari ketinggian. Sebetulnya itu bukan hal yang kejam kalau diperhatikan sampai memperoleh hasilnya bisa terbang. Karena apa? Karena saat itu induk Raja Wali sedang melatih anak-anaknya untuk bisa terbang. Dengan cara membawanya ke tempat yang lebih tinggi, kemudian membiarkan anak Raja Wali itu untuk meluncur. Tetapi seandainya pada saat dia meluncur dan tidak bisa mengepakkan sayapnya, maka induk Raja Wali itu bergegas mengambil kembali anaknya. Dan mulai kembali dilepaskan sampai anak Raja Wali itu benar-benar terlatih untuk mengepakkan sayapnya sehingga dia bisa terbang.
Demikian juga halnya dengan Tuhan yang sedang mendidik kita, yang sedang melatih kita. Kalaupun kita menghadapi banyak pencobaan di dalam kehidupan kita yang membuat kita terkadang putus asa, tetapi sebetulnya itu menunjukkan Tuhan bukannya kejam terhadap kita. Tetapi kita sedang dilatih. Bahwasanya di dalam menghadapi pencobaan tersebut Tuhan tidak tinggal diam. Tetapi Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita, melatih kita supaya kita bisa melihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kita menghadapi pencobaan tersebut. Di mana kita akan senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan. Di mana kita akan melihat tangan kuasa yang Tuhan yang kuat yang mulai menolong kehidupan kita. Sehingga kita bisa melalui pencobaan, menghadapi pencobaan itu dengan penyertaan Tuhan. Dan kita dapat melaluinya dengan baik. Jadi dalam kita menghadapi pencobaan tersebut kita dilatih untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tidak bersungut-sungut dalam menghadapinya, tetapi tetap bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tuntunan Tuhan diberikan kepada kita untuk sebuah tujuan yang lebih besar, yaitu melatih kita menemukan seluruh potensi terbaik kita. Potensi kita seringkali merupakan peta Tuhan bagi hidup kita. Jadi jangan menganggap dirimu tidak mampu, tetapi temukan potensi-potensi yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupanmu. Karena itu, apapun yang terjadi, apapun kendala yang kita hadapi, marilah kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia sedang melatih kita untuk menemukan potensi-potensi yang ada di dalam kehidupan kita, yang sudah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mempercayakannya kepada kita untuk kita mengembangkannya buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan selalu melatih kami. Tuhan selalu mendidik kami. Walaupun banyak rintangan yang kami hadapi, walaupun banyak pencobaan yang kami hadapi, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam kami menghadapi rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini, tangan kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Ajar kami untuk senantiasa berharap hanya kepadamu ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan senantiasa menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami boleh dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak akan sampai jatuh tergeletak. Tetapi pada saat kami lemah, Tuhan yang mengangkat kami. Dengan kekuatan dari-Mu ya Tuhan, kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena itu Tuhan, jangan tinggalkan kami, tetapi tetaplah Engkau bersama-sama dengan kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap langkah-langkah kami, sehingga kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai pelajaran matematika. Berikan hikmat daripadamu dan juga berkati Miss bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Oke, terima kasih Rafaela. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini Miss Devi mau tanya, adakah yang belum mengikuti remedi? Boleh kasih chat ke Miss Devi yang belum remedi dan yang belum melaksanakan kuis. Yang belum melaksanakan kuis, boleh chat ke Miss Devi. Sangat jarang dia jika kita menggunakan M gitu ya. Biasanya dia akan berurutan. Jadi ini adalah 3B. Oke? Nah, dia adalah pengganti dari sesuatu menjadi kalimat matematikanya. Misalnya lagi ada 4 mobil, berarti kalau saya anggap dengan 4X boleh Miss? Boleh. Berarti X ini menyatakan pengganti dari mobil. Ya, di dalam matematika dia hanya berupa variabel saja. Jadi tidak panjang-panjang menulisnya ya. Oke,
Kalau koefisien berarti dia menyatakan angka atau bilangan atau jumlah yang menyatakan variabel sebelumnya. Jadi 2 ini 2 apel, 2-nya saja itu adalah koefisien. Atau kalian bisa menyebutnya koefisien dari apel berapa? Koefisien dari A berapa? Koefisien dari B berapa? Berarti itu adalah bilangan di depannya. Ya. Lalu ada yang namanya konstanta. Konstanta ini tidak mengandung variabel. Ya. Misalkan ada 3A ditambah 2B dikurang 5. Nah, min 5 inilah yang dinamakan konstanta. Oke ya. Lalu ada yang namanya suku. Suku ini kalau kalian kemarin mendengar, memahaminya pasti kalian sudah tahu ya. Mana yang namanya suku sejenis, mana yang namanya suku tidak sejenis. Berarti ini ada suku A dan suku B. Dia merupakan suku tidak sejenis. Bagaimana dengan 3A pangkat 2 dengan 4A pangkat 3? Nah, ini juga tidak sejenis. Sama-sama memiliki variabel A tapi pangkatnya tidak sama. Oke ya. Ini untuk mereview sebelum Miss Devi ke operasi aljabar. Kenapa di-review Miss? Karena dalam operasi aljabar kalian harus tahu konsep dasar ini. Kalau enggak kalian tidak bisa ngerjain. Oke ya. Nah, sekarang Miss Devi mau bertanya, apakah ada yang belum paham tentang konsep variabel, koefisien, konstanta, dan suku? Boleh kasih Miss Devi chat, karena Miss Devi tidak bisa melihat reaction kalian. Tidak ada ya? Berarti semuanya paham ya? Oke, Miss Devi akan lanjutkan. Ada yang bersuara? Miss Devi tadi, oke sebentar. Saya, Miss. Oke, Miss saya kurang paham tentang konstanta. Tadi siapa yang bersuara ya? Ini dari Tiara. Ino. Dari Ino, yang mananya belum paham, nak? Bisa dijelaskan ulang konstantanya, Pak Miss? Saya agak ngelek-ngelek gitu. Oh, karena nge-lag. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi konstanta, Miss Devi slide baru ya, itu adalah bilangan yang tidak memuat apapun. Apapun di sini maksudnya itu adalah berbicara tentang variabel atau huruf. Nah, contoh 3A pangkat 2 ditambah 3A dikurang 5. Nah, ini kan kita tahu ini adalah variabel. Ini ada variabel. Ini adalah koefisien, ini juga adalah koefisien. Lalu yang min 5 ini apa, Miss? Min 5 ini adalah konstanta. Bilangan yang tidak memuat apapun. Apapun di sini itu adalah variabel atau suku-suku yang lainnya. Ya. Nah, kalau kalian misalnya bertemu dengan misalkan ini 5x plus 7y. Konstantanya berapa? Dia tidak ada konstanta. Atau lebih tepatnya adalah konstantanya adalah 0. Karena dia tidak punya. Tidak ada angka atau bilangan yang sendiri. Ya, jadi dia ini jomblo, tidak punya pasangan. Kalau kita ada laki-laki dan perempuan. Kalau di dalam bilangan dia pasangannya adalah huruf. Nah, karena dia tidak ada pasangan dinamakan konstanta. Simpelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian bertemu seperti ini, dia tidak punya konstanta atau konstantanya adalah 0. Lalu bagaimana jika 7x ditambah 3, Miss? Nah, 3 inilah yang namanya konstanta. Miss Devi, kalau yang 5 ini kok minusnya dibawa, yang 3 ini tidak dibawa. Karena tanpa tanda positif atau tanpa tanda tambah, dia akan tetap bernilai positif. Tetapi 5, kalau kita tidak isi dengan tanda minus, orang akan menganggap bahwa ini 5 ini adalah positif. Maka dari itu dia membawa tanda di depannya. Misalkan ini berarti konstantanya adalah minus 5.
Beda dengan kalian hanya menulis 5 saja. Berarti positif dianggapnya, padahal 5-nya adalah negatif. Kalau yang ini, konstantanya itu adalah 3. Perlu ditulis plus Miss atau tanda tambah? Nggak perlu. Karena kalian jika tidak mengisinya pun tetap dia akan bernilai positif. Lalu bagaimana Miss misalnya dia seperti ini, 4A dikurang 7 ditambah 2 AB. Berarti konstanta adalah minus 7. Karena di depan tanda angka 7 ini ada negatif. Sampai di sini ada pertanyaan untuk konstanta. Ada yang mau bertanya? Sorry, konstanta ya, bukan tanta. Sudah ya? Oke, Miss Devi lanjutkan. Nah, dalam operasi aljabar ya, itu sama saja dengan operasi bilangan pada bab pertama. Ya, yang seperti kalian tahu ada positif, ada negatif, ada perkalian dan juga ada pembagian. Ya, ada pembagian. Cuma yang membedakan itu adalah Miss Devi akan bahas ke aljabar penjumlahan ya. Untuk penjumlahan ada syaratnya. Syaratnya adalah variabel dan pangkat harus sama, harus ya. Berarti tidak ada toleransi. Sudah dikatakan harus. Oke, contohnya misalnya 2x ditambah 3x sama dengan, berarti oh ini sudah sama, x dengan x. Variabelnya sama, pangkatnya pun sama, sama-sama pangkat 1. Ingat, pangkat 1 tidak ditulis. Ya, berarti tinggal kalian tulis x saja. Lalu 2 dan 3 tinggal ditambah menjadi 5x. Cara yang paling mudah kalau kalian menemukan banyak nanti pakai susun. Jadi kalau dari sekarang kalian pakai susun pasti akan terbiasa. 2x ditambah 3x. Tambah. Tempatnya x ya di tempatnya x. Ya, berarti x ditambah x tetap x. 2 ditambah 3, 5. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ya. Sekarang coba Miss Devi lanjutkan. Misalnya Miss 10x ditambah 3y itu berapa Miss? Ingat, definisi awalnya dalam penjumlahan variabel dan pangkat harus sama. Kalau tidak sama ya berarti tidak bisa dijumlahkan. Tetap hasilnya 10x ditambah 3y. Tetap. Ya. Lalu misalnya Miss Devi kasih ini ya. Misalnya seperti ini. 2x ditambah 3y ditambah 4x Miss. Ini gimana ya Miss? Nah, kalian bisa langsung menggunakan, kumpulkan dulu variabel yang sama. Ada variabel apa saja? X, Y, X. Berarti kumpulkan X dengan X. Berarti 2X ditambah 4X sama dengan 6X. Taruh di sini. 6X. 3Y-nya ada temennya enggak? Oh, enggak ada. Tinggal langsung saja. Lihat, 3Y membawa tanda apa? Positif. Berarti di sini pasti hasilnya positif 3Y. Selesai. Atau misalkan saya mau pakai susun gimana Miss? Berarti kalian tulis saja 2x
ditambah 3Y ditambah 4X-nya di sini. 4X semuanya kan sama-sama ditambah. 3Y nggak ada susunannya. Ya, 2X ditambah 4X, 6X. Nah, 3Y-nya kan positif. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Mesti lanjutkan ya. Lagi misalnya 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2Y. Berarti gimana Miss hasilnya? Ini kan sama-sama X Miss. Ingat lagi ke definisi awal. Variabel dan pangkat harus sama. Karena pangkatnya tidak ada yang sama, berarti dia tetap hasilnya 2X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2Y. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah oke? Bisa Miss Devi lanjutkan atau masih ada yang mencatat? Halo? Apakah ada orang? Sudah Miss, oke. Share screen-nya Miss Devi masih kelihatan kan ya? Oke, sudah ya. Miss Devi lanjutkan. Lalu bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan sama dengan penjumlahan. Variabel dan pangkat harus sama. Jadi kalau misalnya 7X dikurang 4X ditambah 3Y, gimana Miss? Cari ada nggak variabel yang, ada nggak pangkat yang sama? Oh semuanya pangkatnya 1. Yang kedua, variabelnya ada yang sama nggak? Oh ada, X dengan X. Tandanya apa? Kurang. 7 dikurang 4, berarti dapat 3X. Ini sudah, ya, tinggal ditambah dengan 3Y, karena 3Y tidak ada temannya. Sampai di sini paham? Kalau misalnya Miss 7X pangkat 2 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 3X, gimana Miss? Lihat pangkatnya yang sama dan variabel yang sama. Tinggal dikurang. 7 dikurang 4, 3. 3, apa variabelnya? X. Pangkatnya berapa? 2. Tulis. Ini sudah. Yang belum ini. Apa tulisnya plus 3X? Atau minus 3X? Ada yang bisa menjawab? Oh oke. Sorry. Ini 4. Ada yang bisa menjawab? Plus 3X atau? Oke, dari Jonathan Senjaya. Berarti tadi Miss Devi catat poinnya ya. Tadi mendapatkan poin itu, sebentar. Stop. Sudah di stop ya. Sudah di stop. Berarti yang mendapatkan poin 1 dari Miss Devi itu adalah Tiara, Alicia, dan Jonathan Senjaya. Ya, Tiara, Alicia, dan Jonathan Senjaya. Oke? Tulis sendiri ya di tempat poinnya. Ya. Yang betul itu adalah 4X pangkat 2 dikurang 3X. Kenapa bukan positif, Miss? Ya karena dia membawa tanda negatif. Ya, berarti ini salah, yang betul ini. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ya? Oke, Miss Devi akan lanjutkan ya. Sekarang adalah perkalian. Nah, perkalian dan pembagian. Nanti pembagian Miss Devi next kanan saja ya. Maksudnya di slide selanjutnya. Karena ada sama tapi ada sedikit perbedaan.
Perkalian itu sifatnya menyatukan. Nanti Miss Devi jelaskan di contoh. Yang kedua, sifatnya dia itu adalah jika variabel sama, maka pangkat bertambah. Nah, jika variabel yang sama, maka pangkat bertambah dan yang terakhir aja. Yang terakhir adalah koefisien atau konstantanya dikali. Ini secara otomatis pasti ya, karena dia bersifat perkalian, ya. Nah, gimana Miss contohnya? Misalnya, supaya kalian nggak bingung, kalian bisa lihat ya, perhatikan. Miss Devi buat X-nya akan seperti ini. Jadi ini sama saja dengan X ya. Untuk membedakan dengan tanda kali nantinya. Jadi ini ya. Untuk membedakan dengan tanda kali. Oke. Nah, misalnya 5X dikali 2X. Gimana Miss? Ini dikalikan seperti biasa. Kalau tadi dalam penjumlahan atau pengurangan kan dia dikurangi seperti biasa. Gitu ya. Nah, oke sebentar. Berarti 5 dikali 2, 10. Sudah selesai tahap pertama, koefisien. Ya. Lanjut yang kedua, variabelnya sama kebetulan. Berarti dia masuk ke syarat nomor 2. Jika variabel sama, maka pangkatnya bertambah. Tadi Miss Devi sudah katakan bahwa jika tidak ditulis, maka dia punya pangkatnya 1. Berarti 1. Ya, berarti X-nya berpangkat, ada yang tahu? Boleh di chat? Ya, betul sekali Tiara dan Alicia. Ya, silakan ditambahkan poinnya ya. Oke, Dena, betul. Silakan tambahkan poinnya ya, Tiara, Alicia, Jonathan Senjaya, dan Dena. Stop ya, sudah stop ya. 10X pangkat 2. Kok bisa, Miss? Balik lagi ke poin nomor 2. Jika variabel sama, pangkat bertambah. Oke, misalnya lagi, ada nggak yang bisa menjawab? 3X, Miss Devi pakai. Oke, 3X pangkat 2 dikali dengan 4X. Titik itu menambahkan kali ya. Ada yang bisa menjawab? Di chat juga nggak apa-apa. Oke, Alicia, 5, 4, 3, 2, 1. Stop ya. Yang merasa chat ke Miss Devi dan benar, ya, silakan langsung ditambahkan poinnya. Yang merasa chat ke Miss Devi dan jawabannya benar, langsung ditambah poinnya ya. Berarti itu adalah 12 X pangkat 2 ditambah X pangkat 1. Berarti X pangkat 3. Lalu misalnya, ada tidak yang bisa menjawab? Ya, ini 4X dikali. Nah, ini ada banyak nanti kalian akan temui tanda-tanda pengali. Ada kali biasa, ada titik, ada kurung. Jadi kalau kurung berarti dia dikali ya. Dengan 3Y. Ada yang bisa menjawab? Silahkan. Ayo, bagaimana kalau variabelnya beda?
Belum ada yang benar? Sudah 1 benar? 2 benar? Oke. Bisa hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang merasa jawabannya benar nanti langsung ditambahkan poinnya ya. Jawabannya adalah 12. Sudah benar, sudah banyak yang benar 12-nya, hanya variabelnya saja. X, Y. Loh, Miss kok bisa masuk di poin pertama? Menyatukan. Ya, kalau yang terakhir koefisien atau konstan dikali itu sudah bisa ya, tinggal dikali biasa, pasti karena dia perkalian. Kalau penjumlahan ya berarti tinggal ditambah. Cuma ada syarat-syarat di atasnya yang membedakan. Perkalian itu menyatukan. Nah, baik ya dia ya, perkalian sangat baik ya. Di mana-mana kali itu menyatukan setiap sungai-sungai ya, setiap kali itu lebih ke sungai gitu ya. Dia menghubungkan, nah dia menyatukan ya, simpelnya untuk kalian bisa pahami. Jadi 4x dikali 3y itu adalah kali biasa, nanti ini menyatu. 12xy. Oke, sekali lagi ya. Yang merasa benar langsung ditambahkan poinnya ya. Kejujuran kalian itu adalah nomor 1. Misalnya 3x pangkat 2 dikali ada yang bisa menjawab? Oke, sudah ada yang benar. Ya, kalau kalian nggak apa-apa, nggak bisa nulis pangkat 3, nggak apa-apa. Ada yang pangkat 3, ada yang pangkat 1. Ya. Silahkan dikirimkan jawaban kalian. Oke, sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, sudah ada yang mengirimkan. Silakan kalian cek jawaban kalian sendiri. Oke? Jawaban yang benar itu adalah 3 dikali 2 dulu. Berarti dapat 6. Ya. X dikali ke dalam sini. Nah, ini kan satu kesatuan. Ini variabelnya X pangkat 2, ini variabelnya adalah XY. Dia berdua. Jadi bukan satu-satu. Bukan X pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali Y. Bukan. Tapi dia satu kesatuan. Maka dari itu X-nya adalah pangkat 3. Ya. Y-nya itu adalah pangkat 1. Jadi jawabannya adalah 6x pangkat 3y. Jadi ini bukan x pangkat 2 kali x pangkat 2 kali y. Tapi dia satu kesatuan. Jadi tinggal kalian lihat saja, oh x-nya yang, oh dia punya variabel x dan y. Caranya gitu ya. Variabel apa saja? X dan y. Ada x pangkat 2, ada y, ada x sendiri. Ya. Nah sekarang tinggal pangkatnya, oh dia dikali, berarti 2 ditambah 1, 3. Lalu ini y-nya 1 tetap, berarti jawabannya 6x pangkat 3y. Kalau sama dengan Miss Devi berarti benar ya. Jadi cek lagi chat kalian dengan Miss Devi. Jawaban terakhir kalian apa? Jadi dicek, kalau kalian merasa benar tambahkan poin 1. Sampai di perkalian ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, beda halnya dengan perkalian yang seperti ini. Oh, oke, sebentar. Nah,
Misalnya dia adalah 3x dikali x ditambah y. Nah, ada yang kira-kira mau mencoba? Hasilnya adalah, Miss Devi sudah kasih clue, beda halnya. Berarti berbeda dengan yang tadi. Sedikit bedanya. Ada yang tahu jawabannya? Sorry. Sudah ada yang beberapa yang benar. Ayo, Miss Devi tutup. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Perhatikan. 3x, ada x, ada tanda positif, ada y. Ini perkalian pelangi atau perkunjungan. Ya, pelangi benar, atau dikunjungi. Jadi 3x dia akan ke x dulu. Nah, menghasilkan 3x pangkat 2. Ada tanda tambah, hati-hati. Ya, berarti nanti pasti hasilnya lihat ini positif, ini positif. Oh, pasti positif nih. Sekarang 3x ini dia akan mengunjungi si y. Nah, berarti menyatu. Jawabannya adalah 3xy. Yang merasa jawabannya benar silahkan ditambahkan poinnya. Jadi dia berkunjung ya, ini adalah perkalian kunjungan. 3x ke x dulu karena dia ada pemisahnya. Ya, kalau yang tadi dia tidak dipisah, tidak ada pemisah tanda tambah, jadi dia langsung saja. Ya. Ini itu sama sebenarnya dengan ini. Hanya tandanya saja yang beda. Kalau ini pakai tanda kali, ini pakai tanda kurung. Kalau ini tanda kurung, ini pakai tanda titik. Ya. Nah, coba lagi. Misalnya x plus 1 dikali x plus 2. Ayo hati-hati. Masih dengan tema yang sama, pelangi atau perkunjungan. Ayo, ada yang bisa? Sambil dioret-oret dulu. Ini yang aktif, itu saja loh orangnya ya. Miss Devi mau semuanya bisa aktif ya, karena Miss Devi sudah kirim ke chat. Pasti semuanya bisa ngechat ya. Yuk dicoba. Sebenarnya ada di halaman 121, cuma di LKS agak sedikit rumit ya. Kalian akan mengerjakannya agak sedikit rumit karena dia dikeluarkan. Oke, Miss Devi bantu ya. Kalau benar ya berarti kalian luar biasa ya. Tapi kalaupun tidak benar, ya kalian juga luar biasa karena kalian sudah mencoba untuk berpikir, gitu ya. Nah, sekarang Miss Devi akan coba ya, ini sudah merah. Oke. Kunjungan X dulu. X dulu. X berkunjung ke lapak sebelahnya. X berkunjung ke X. X dikali X. Berarti dapatnya X pangkat 2. Kok bisa, Miss? Karena kalau dia tidak ada, dia dianggap ini 1, ini 1. 1 dikali 1 tetap 1. Tapi tidak terlihat. Ya. Hanya variabelnya saja yang ditulis.
X dikali X berarti X pangkatnya bertambah. Sekarang X sudah berkunjung ke X akan berkunjung ke 2. Berarti X dikali 2 adalah plus 2X. Nah, tidak ada yang menulis X2. Tapi koefisiennya terlebih dahulu ya. Selanjutnya, X sudah berkunjung. Yang belum siapa? 1 berkunjung ke X. 1 dikali X tetap X. Jadi plus X. 1 berkunjung ke 2. 1 dikali 2. Berarti plus 2. Sekarang lihat ada yang sama nggak ya variabelnya? Oh ini nggak ada, tetap tulis aja X pangkat 2. Oh ini sama loh Miss Devi, tapi 2X ditambah X. Berarti ingat, kalau dia X itu sendiri berarti dia koefisiennya adalah 1. Ya, jika dia sendiri, maka koefnya atau koefisiennya pasti adalah 1. Berarti 2 ditambah 1 adalah 3. 3 sekarang Miss Devi tanya, apakah 3X pangkat 2 atau 3X saja? Ada yang bisa menjawab? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawaban yang benar ingat penjumlahan pangkatnya tidak ditambah. Hanya perkalian saja yang jika variabel sama pangkat bertambah. Kalau penjumlahan ya, dia hanya variabel dan pangkat harus sama. Tidak ada yang mengatakan bahwa pangkatnya harus dijumlahkan. Ya, itu punyanya perkalian. Jadi jangan diambil ya. Jawaban yang benar itu adalah 3X saja. Yang merasa benar tinggal tambahkan poinnya. Ya, 3X saja ditambah 2. Inilah jawabannya. Oke ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, sudah oke ya. Nah, kalau sudah oke, Miss Devi akan ke pembagian. Dalam pembagian, ya, kalau tadi perkalian, pangkatnya bertambah. Ya, pembagian jika variabel sama, maka pangkat berkurang, bahkan bisa hilang atau bisa hilang. Apanya yang hilang? Variabelnya. Oke. Jika variabelnya sama, maka pangkat akan berkurang atau bisa hilang variabelnya. Ya. Lalu pembagian angkanya biasa. Contoh ya, Miss Devi contohkan. 24 X pangkat 2 Y dibagi 6XY. Simpelnya adalah 24 dibagi 6. Dapatnya adalah 4, taruh 4. Oke, X pangkat 2. X pangkat 1. Miss Devi tulis ini saja. Berarti X pangkat 2 dengan X pangkat 1. 2 dikurang 1. 2 dikurang pangkat 1. Sisa berapa?
tinggal X pangkat 1 atau X. Nah ini Miss Devi giniin. Berarti ini X pangkat 2 dikurang 1 artinya sisa X pangkat 1. Nah X pangkat 1 itu adalah X. Ya. Lalu Miss Devi lanjutkan. Y dibagi Y. Y pangkat 1 dibagi Y pangkat 1. Y pangkat 1. 1 dikurang 1 hasilnya adalah 0. Y pangkat 0 nantinya. Ya, atau tinggal kalian kalau nggak gitu kalian coret saja. Oh, ini sama, Miss. Coret saja. Nah, sisanya nggak ada. Berarti hanya jawabannya adalah 4X. Cara yang lebih simpel lagi, kalian jadikan dia pecahan. 24X pangkat 2Y dibagi 6X Y. Kan 24 dibagi 6 dapat berapa? 4. 2 ya dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 1. Sisanya dapat X saja. Ini sama, tinggal dicoret. Dapatnya 4X. Yang mana? Oke, nggak apa Tiara. Ya, perhatikan ya. Jadi caranya bisa pakai yang ini atau yang ini. Ingat, pembagian pangkatnya berkurang. Miss, misalnya nih Miss, kita buatnya begini. 8A pangkat 2B terus dikurang 6AB dibagi 2A. Pakai saja sistem pecahan biar lebih mudah kalian pahami. Berarti Miss Devi buat di sini. 8A pangkat 2B minus 6AB dibagi 2A. Ya. Pertama kalian tulis saja dulu. 8 dibagi 2 berapa? Oh, 4. Nah, A pangkat 2 dibagi A. Berarti 2 dikurang 1 pangkatnya. Dapatnya A. Oke. Sampai di sini apakah ada permasalahan? Tidak ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat B, Miss, ini B-nya diapain ya? B-nya didiamkan saja. Dia tetap punyanya si 8A pangkat 2. Berarti dia tetap 4AB. Tidak usah diapa-apakan. Jadi pembagi ini hanya untuk koefisien dan untuk variabel yang sama. Tinggal dikurang. 6 dibagi 2. Kok dikurang min 6 dibagi positif? Pasti hasilnya minus. Ya. Jadinya 6 dibagi 2 dapat 3. Ini terlalu dempet banget ya. 3. Nah, A-nya ada nih variabel A. Sama nih. Dicoret saja. Ya, karena dia sama. Sisa siapa? Sisa B. Tinggal ditulis deh B-nya. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Oke, coba ya Miss Devi ulangin ya yang ini. 8A pangkat 2B dikurang 6AB. Biar lebih luas ya. Dibagi 2A. 2A ini kepunyaan bersama. Jadi Miss Devi buatkan kalian pecahan ya. Ya, biar kalian nggak bingung, oh kok sama warnanya. Biar kalian nggak bingung, Miss Devi pecah satu-satu ya. 8A pangkat 2B dibagi 2A. Ingat 2A ini punya bersama. Atau gini, sebelum ke sini Miss Devi di sini. Min 6AB dibagi 2A. Nah gitu kan cara pertama. Sekarang 2A ini kan punya bersama.
biar nggak bingung, kalian pecah aja satu-satu. Jadi 8A pangkat 2B per 2A dikurang 6AB per 2A. Sama saja, ya. Cuma ini lebih memudahkan kalian. Oke, sekarang Miss Devi jabarin lagi. 8 dibagi 2 adalah 4. A pangkat 2 dibagi A. Berarti ingat, dibagi pangkat dikurang. 2 dikurang 1 adalah 1, sisa A saja. B-nya kan tidak ada kawan. Ya, berarti dia tidak akan dikurangi pangkatnya, tinggal langsung saja turun sendiri B. Nah, karena dia tidak ada pembaginya. Tidak ada variabel yang sama atau huruf yang sama. Lihat, ini dikurang, berarti dikurang. 6 dibagi 2 adalah 3. A-nya sama kan? Nggak ada pangkat, nggak ada pangkat. Coret, hilanglah dia. Salah. Coretnya di hurufnya ya. Coret. Sudah hilang dia. Sisa siapa? Sisa B. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Coba dipahami dulu baik-baik, baru dikomen. Ada pertanyaan? Oke. Sebentar. Boleh? Ini? Sudah? Kalau sudah ya. Tadi yang minta slide ke sini sudah selesai belum, Nak? Sudah. Oke, thank you. Oke, kalau sudah, besok kan kita akan bertemu kembali, ya. Jadi Miss Devi ada penugasan hanya 5 nomor saja, ya. Silakan difoto, dibagikan ke grup, ya. Di halaman untuk latihan kalian, ya, di halaman 126 uji uji kompetensi 2. Nomor bagian A. Bagian A itu nomor 1 sampai 3 saja. Sudah? Lalu bagian B. Bagian B itu nomor 4 saja. Lalu bagian C itu nomor 1 yang A saja. Nomor 1 yang A itu kan disuruhnya sederhanakan bentuk aljabar berikut. Maksudnya itu adalah 4P ditambah 5Q dikurang 7Q minus 2P minus 3Q sama dengan berapa hasilnya? Kumpulkan suku sejenisnya. Cara ngerjainnya ya. Jadi kayak 4P berarti dikurang sama yang P atau ditambah sama P. Jadi kumpulin dulu baru dikerjain ya. Misalkan ini, misalnya adalah 3X ditambah 2X dikurang 3Y ditambah 4X dikurang X sama dengan berarti oh ini
3X ditambah 2X, 5X. Cari X lagi. 5X, oh ini X ditambah 4X. 5X ditambah 4X, oh dapat 9X. 9X dikurang X, berarti dikurang 1, dapatnya 8X. 8X tulis. Ada lagi yang sama? Nggak ada. Ada variabel apa lagi? Ada Y. Tapi Y-nya nggak ada temen, Miss. Tinggal tulis minus 3Y. Ini contohnya kayak gini. Ya. Besok Miss Devi bahas dan nilai. Ya, jadi tidak dikumpulkan. Miss Devi bahas, kalian menilai sendiri. Ya, besok. Oke, silakan di-share di grupnya ya. Ini supaya kalau Miss Devi hanya kasih materi saja, terus nanti tugasnya pengumpulannya lama, ini nanti kita sudah belajar yang lainnya, gitu ya. Jadi Miss Devi anggap ini latihan, ya hanya 5 nomor saja. Oke ya, besok Miss Devi bahas dan kalian langsung menilai. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas ya, boleh minta tolong ketua kelasnya untuk di screenshot lalu dikirim ke grup. Ya, di screenshot lalu dikirim ke grup atau siapapun yang bisa screenshot kirim ke grup. Ya. Ada pertanyaan? Masuk. Lepas, masuk. Main. Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Oke ya? Oke. Boleh kasih Miss Devi reaction, baru Miss Devi bisa melihat reaction kalian ya. Boleh kasih Miss Devi reaction jika sudah oke? Sudah ya, oke. Biar kalian nanti nggak lupa, maksudnya kan ini baru banget, terus ada latihan ya sebagai cari nilai, tadi sudah cari poin. Oke, besok Miss Devi akan langsung total dengan poin hari ini. Jadi poin hari ini jangan sampai hilang catatan kalian. Ya. Lalu yang Miss Devi mau kasih tahu, mungkin pulang sekolah kalian sambil ngerjain. Gitu. Kenapa? Kan baru nih, jadinya masih panas-panas nih gitu ya. Kalau besok baru dikerjain, pagi-pagi kalian kerjain punya Miss Devi, lupa nanti. Ya. Oke, Miss Devi akan tutup. Miss coba. Oh, tetap nggak bisa videonya. Oke. Miss Devi minta maaf ya anak-anak ya. Oke, Miss Devi akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapak karena kami telah menyelesaikan pembelajaran matematika pada hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari tidak kami lupakan Bapak. Berikan kami kepintaran, kecerdasan, akal, budi, hikmat, dan pemahaman yang sangat baik Bapak untuk kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh semua guru-guru kami pada hari ini Bapak. Mampukan kami untuk kami bisa mengikuti pembelajaran dengan keadaan sehat ya Bapak dan dengan penuh rasa semangat. Engkau tahu Bapak dalam kondisi seperti ini kami pasti akan cepat bosan, cepat jenuh ya Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami semangat pada hari ini. Saat ini Bapak, kami akan melanjutkan pembelajaran kami selanjutnya. Kiranya Tuhan beserta dengan kami dan Tuhan memberkati setiap jaringan internet dan device yang kami pergunakan. Kami serahkan pembelajaran selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Pertemuan kita tinggal 3 kali dengan hari ini. Sebelum PAS, sudah sempat diumumkan sama wali kelasnya kapan PAS-nya? Sudah tahu? Belum. Oke. Perkiraan PAS itu adalah tanggal 30 November sampai 5 Desember. Ya. Jadi Miss hitung kita tinggal 3 kali pertemuan. Sehingga Miss merencanakan
hari ini kalian kan jumlahnya ada 22 ya. Miss akan ajak kalian untuk berdua berkelompok untuk melakukan diskusi. Di mana minggu depan Miss akan mencari nilai untuk melaksanakan praktikum. Ya, praktikumnya sendiri-sendiri atau berkelompok Miss? Sendiri-sendiri ya. Sehingga tolong untuk diskusi kalian benar-benar melaksanakan diskusi dengan baik, tanyakan dengan temannya apa namanya? Hal-hal yang belum kalian pahami. Begitu. Kira ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai pelajaran? Silahkan dikeluarkan buku paketnya ya. Kita akan masuk ke materi Oke, kita akan masuk ke materi halaman 90 menggunakan rumus dan fungsi. Oke ya, silahkan buka buku paketnya halaman 90 menggunakan rumus dan fungsi bagian B ya. Sudah dibuka? Boleh Miss minta tolong Tiara untuk membaca buku paket halaman 90 bagian bawah menggunakan rumus dan fungsi. Bisa, Miss. Oke. Menggunakan rumus dan fungsi. Microsoft Excel merupakan aplikasi yang mampu melakukan berbagai jenis operasi hitung untuk membantu kita dalam mengolah dan menganalisis data. Operasi hitung tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus. Ada dua hal yang selalu terlibat dalam setiap rumus yang digunakan di Microsoft Excel, yaitu operator dan data. Keterlibatan data dalam rumus dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan bantuan acuan. Selain menggunakan rumus, penghitung yang melibatkan data juga dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi. Fungsi adalah rumus yang sudah didefinisikan untuk mencari nilai tertentu dengan menggunakan data atau kumpulan data yang ada atau bisa disebut argumen. Fungsi dapat digunakan untuk membentuk penghitungan yang sederhana maupun kompleks. Pada sebab ini, kita akan membahas cara menggunakan rumus dan fungsi ketika bekerja dengan data. Oke, stop. Thank you ya, Tiara ya. Ya, tadi kita sudah mendengar apa yang dibaca oleh Tiara ya. Fungsi dan rumus ya. Fungsi dan rumus itu akan dipakai pada pengolahan angka atau pengolahan data ya. Fungsi itu didefinisikan untuk mencari nilai tertentu menggunakan data atau kumpulan data yang ada ya, yang disebut dengan argumen. Oke. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan rumus, yang kedua adalah menggunakan fungsi. Ya. Apa bedanya? Oke, coba dibaca selanjutnya. Adit bisa bantu menggunakan rumus. Halo Adit, bagian bawah bisa dibantu baca Adit? Ya, Miss. Yes. Ada dua hal yang selalu terlibat dalam setiap Halaman 91. 91. Oke. Ketika bekerja dengan data di lembar kerja, seringkali kita perlu melakukan penghitungan. Penghitungan tersebut dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Rumus adalah persamaan-persamaan yang membentuk penghitungan, mengembalikan informasi, memanipulasi isi sel, menguji kondisi, dan sebagainya. Rumus di Microsoft Excel selalu dimulai dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan akan menginformasikan Microsoft Excel bahwa karakter selanjutnya merupakan rumus. Karakter yang mengikuti tanda sama dengan tersebut adalah elemen-elemen untuk dihitung
yang dipisahkan dengan operator-operator penghitungan. Elemen yang dihitung dapat berupa angka-angka atau alamat sel yang berisi nilai tertentu. Ketika membuat rumus, Microsoft Excel dapat saja menggunakan berbagai operator. Berikut akan dijelaskan beberapa jenis operator yang dimiliki oleh Microsoft Excel. Oke, terima kasih ya, Adit. Oke, rumus. Ingat ya, kalau kalian menuliskan rumus, sebentar. Oke, sebentar. Kok nggak mau ke deteksi ini? Oke, tulis aja deh teks. Oke, pada saat kalian akan menghitung dengan menggunakan rumus, kita kan belum memulai ya, menggunakan rumus pada Excel, itu harus digunakan tanda awalnya adalah sama dengan. Ya, harus mengetikkan sama dengan. Dengan sama dengan berarti dia sudah memahami bahwa kita akan melakukan perhitungan. Oke ya. Ingat, itu kata kuncinya harus diawali dengan karakter atau tanda sama dengan. Oke ya. Dalam menghitung atau penggunaan rumus, itu ada ada dua jenis maksudnya, Miss. Ada yang namanya operator, ada yang namanya aritmatika, ada yang namanya, sebentar. Ada yang namanya aritmatika, ada yang namanya nanti statistika. Apa bedanya? Sekarang kita pelajari dulu aritmatika. Nah, apa itu aritmatika? Coba Vini baca operator aritmatika itu apa? Davinia, halo? Bisa minta tolong dibaca kalimat selanjutnya di halaman 91. Halo, Davinia. Oke, bisa minta tolong Evan deh. Evan bisa tolong dilanjutin, Van, halaman 91 yang tadi sudah dibaca Adit. Suaranya Miss kedengaran nggak? Halo? Apakah suaranya Miss kedengaran? Kalau kedengaran tolong kasih thumbs up dong. Oke, kedengaran ya. Oke, thank you kedengaran berarti. Evan, halo Evan, apakah ada di sana? Buku yang LKS belum dibersihin. Ini buku paket, Nak. Buku paket halaman 91. Miss, Yes. Yang mana? Halaman 91, Nak. Buku paket. Operator aritmetika. Oke. Operator aritmetika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pemangkatan, dan persentase. Tabel 3.1 memuat operator aritmetika, simbol, dan jenis operasi yang dilakukan. Oke, stop. Thank you, Evan ya. Oke, operator aritmatika itu hampir sama dengan operasi-operasi pada matematika dasar. Ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan lain sebagainya. Nah, coba kalian lihat tabel 3.1 yang ada di halaman 91. Nah, operator apa yang sama dengan operator matematika? Apakah penjumlahan sama dengan operator matematika di Excel? Sama nggak? Sama ya. Oke. Yang beda yang mana? Yang berbeda dengan operator matematika bentuknya yang mana?
Perkalian. Perkalian kalau di matematika kayak gimana bentuknya? Kalau perkalian pakai tanda silang ya. Kalau perkalian. Kalau pembagian, pembagian juga. Pembagian kalau di matematika biasanya pakai garis bawah atau pakai titik 2, ya, atau ada titik 2. Ini karena nggak bisa pakai ini ya. Titik 2 garis gitu ya. Oke, terus pemangkatan. Persentase sama nggak? Sama ya. Oke, kalau kita lihat keterangan, kalau penjumlahan di Excel tandanya sama ya, plus atau tambah. Kalau pengurangan sama, tandanya min. Perkalian pakai tanda apa? Halo, boleh ngomong kok. Kalau perkalian di Excel dia pakai apa? Bintang, Miss. Bintang, betul. Kalau pembagian? Garis miring. Garis miring atau slash. Kalau persen? Persen? Persen sama, Miss. Sama persen, betul. Ada lagi nggak? Oh, pangkat. Kalau pangkat? Kalau pangkat? Iya, tandanya seperti tanda rumput di atas itu ya. Miss lupa namanya apa. Oke ya, ini wajib kalian paham. Ya, wajib kalian paham karena nanti pada saat di pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktikum, harus bisa mengoperasikannya ini. Ini harus dipahami. Oke, itu operator aritmatika. Sampai situ ada pertanyaan? Tidak ya? Oke. Selanjut. Ups. Maaf ya. Betul. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara penggunaan operator aritmetika? Operator aritmetika, misalnya, ini, Miss kasih contoh aja. Di sini ada bilangan satunya 8, bilangan 2-nya 4, operatornya tambah. Maka apa yang harus kalian ketikkan untuk menjumlahkan bilangan 1 dan bilangan 2? Ada yang bisa? Kasih raise hand-nya. Kasih raise hand-nya, langsung didengar suaranya biar Miss dengar dong. Oke, Alicia, silahkan Alicia. 8 ditambah 4, Miss. 8 ditambah 4, gitu aja? Yang lain, Tiara? Ya. Sama dengan 8 tambah 4. Betul, harus, tadi sudah Miss bilang ya, wajib ditulis yang namanya tanda sama dengan. Oke, bisa kalian tulis 8 ditambah 4, atau supaya memudahkan, kalian tulis sama dengan A2 plus atau tambah B2. Kenapa A2 plus B2? Ada yang bisa ngejelasin nggak? Kenapa hasilnya sama dengan atau ditulisnya sama dengan A2? Tadi Tiara udah angkat tangan atau angkat tangan lagi ya? Udah angkat tangan sih, Miss. Oh, angkat tangan lagi. Oke, bisa jelasin Tiara? Karena yang A itu ada di kolom yang kedua. Gimana? Coba ulangin. Karena yang 8 itu ada di kolom A yang bagian yang angka keduanya. Bisa gimana? Saya jelasin itu ya. Terus enggak benar kok. Lanjut. Yang B itu ada, yang B yang nomor 4 itu ada di kolom kedua juga. Jadi tulisnya B2. Oke, betul ya. Mungkin Tiara susah untuk menjelaskan ya, tapi dia ngerti. Ya, oke Miss bantu ya penjelasannya. Betul. Untuk bilangan pertama, posisinya adalah, karena semuanya ini 8 dan 4 ya, yang mana yang mau ditambahkan? Tentu yang satu baris kan. Nah, untuk bilangan pertama ada di A2.
Pertemuan sebelumnya sudah Miss ajarin ya. Posisi itu dimulai dari huruf, baru angka. A2 ditambah B2 sama dengan A2 ditambah B2. Enter. Tuh ya. Sudah paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau gitu selanjutnya. Untuk yang berikutnya, apa hasilnya ini? Ada yang bisa? Harus ditulis seperti apa? Ya, Eston. A3 kurang sama dengan A3 kurang B3. A3 kurang B3. Yang lain? Betul? Setuju? Betul ya? Betul. Sama dengan A3 kurang atau min B3. Ingat sama dengan wajib diisi. Selanjutnya ada yang bisa di bawahnya. Baris keempat. Coba angkat tangannya. Supaya Miss paham. Ya, Erik. Sama dengan A4 bintang B4. Oke, betul ya? Betul. Sama dengan A4 bintang B4. Oke, good. Selanjutnya, siapa yang bisa bantu Miss? Ya, Alicia. A5/B5 Sama dengan A5/B5. Iya, jangan sampai lupa sama dengannya ya. Nanti kalian bisa lihat efeknya kalau nggak isi sama dengan itu pasti tidak akan menjadi angka, tidak akan terhitung. Oke, terakhir siapa yang bisa bantu Miss? Yang lain? Silahkan angkat tangannya yang terakhir nih. Eston lagi? Ada yang lain? Oke deh, Eston. Silahkan Eston. Halo? Silahkan nak. Yang terakhir, untuk bilangan yang terakhir. Halo, suaranya belum Miss dengar, Eston. Halo? Kepencet. Oh, kepencet. Yang lain bisa bantu Miss? Ini hasilnya bagaimana? Cara mengetiknya untuk mendapatkan jawaban? Simbolnya namanya apa? Simbol yang mana? Oh, oke. Bingung ya? Simbolnya dibaca aja pangkat, nggak apa-apa. Oke, ada yang bisa? Oke, mungkin kalian karena takut nyebutin simbolnya ya. Pasti semua bisa. Sama dengan A6 pangkat B6. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak? Oke, Miss lanjut aja ya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya operator perbandingan. Oke ya, lihat di halaman 91 masih ya. Apa itu operator perbandingan? Operator perbandingan itu untuk membandingkan dua nilai. Di mana nanti hasilnya akan menjadi true and false. Miss kasih contoh ya. Miss kasih contoh seperti ini. Oke, operator perbandingan. Kalau kalian sorry. Sebelum share screen ya. Oke, kalau kalian mengetikkannya begini, yang pertama kalau kalian mau menuliskan rumus pasti harus diketik sama dengan. Sama dengan 6 kalau tandanya lebih besar dari 7 kira-kira hasilnya true atau false? 6 lebih besar dari 7. Kira-kira kalau Miss enter hasilnya true atau false, nak? False. Ya, false. False semua? Oke, kita coba Miss enter. False pasti. Oke.
Oke ya, betul ya, hasilnya false. Nah, kalau sekarang Miss stop share screen, Miss tunjukin, kalian ucapin bareng-bareng ya. Bentar. Iya, ini dia. Oke, Miss punya perbandingan. Perbandingan yang pertama. Aduh, mana nih? Oke. Aduh, kelihatan dah. Perbandingan yang pertama, hasilnya true atau false? True. True? True. Oke, kita lihat. Perbandingan kedua, False, Miss. false atau true? False. 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 Kita lihat. Perbandingan ketiga, False lagi, Miss. false. Perbandingan berikutnya, True. true atau false? True. True. Yang lain? Benar? Jangan ikut temannya ya, tapi sama-sama mikir ya nak ya. Ya, true. Kenapa? Karena tanda ini 52 kurang dari 55. Apakah benar 52 kurang dari 55? Betul ya. Itu artinya hasilnya pasti akan bernilai true. Oke, coba Miss panggil salah satu. Mana tadi absennya ya? Miss mau coba. Devon, halo Devon. Halo Miss. Iya, coba lihat perbandingan yang nomor 6, Devon. Hasilnya true atau false kira-kira? True atau false? False. False. Yang lain? True atau false? Itu ada yang tahu nggak dibacanya apa? Ini dibacanya, ya Alicia? Dibacanya kalau 77 itu lebih kecil daripada 72. Dibacanya, Misalnya kan yang 72 yang arahnya besarnya ke 77 itu benar. Tapi yang 77 arahnya ke 72 itu false. Jadi nggak tahu. Jadi oke ya. Kalau seperti ini dibacanya 72 tidak sama dengan 77. Kira-kira hasilnya true atau false? Hasilnya adalah true, betul. Ingat ya, kalau tandanya seperti itu dibacanya apa tadi Miss bilang? 72 tidak sama dengan 77. Oke ya. Maka dia pasti hasilnya true. 72 kan tidak sama dengan 77 tentu ya. Oke, kita lanjut. Oke, Miss pengen dengar suaranya Grace. Halo Grace. Menurut Grace, nomor 7 itu hasilnya true atau false? Halo Grace. True, Miss. Kenapa? Kenapa Grace? Yang lain betul? True? 70 itu dibacanya gimana? Ada yang tahu? 72 kurang dari sama dengan 77. Benar ya? 72 betul kurang dari 70, kurang dari sama dengan 77. Maka dia hasilnya true. Oke, coba Miss mau dengar suaranya Ino. Halo Ino. Halo Ino. Ino. Oke, Miss mau dengar suaranya Isaac. Halo Isaac. Hai Isaac. Apakah masih ada di sini, Nak? Oke, Miss mau dengar suaranya Jonathan Senjaya, Asen. Halo.
Halo, nggak apa-apa, nggak usah takut salah ya. Oke. Alicia, False, Miss. false. Kenapa? Karena itu 70 sama dengan atau sama Lebih besar. lebih besar atau sama dengan 72. True, Miss. True atau false? Nggak tahu. Nggak apa-apa. True atau false? True. Menurut Alicia, Karena 77 lebih besar dari 77 lebih besar dari 72. Sedangkan di situ ditulisnya 72 yang lebih besar ya. Oke, jawabannya adalah false karena salah. Ya, betul. Lanjut. Kalau ini hasilnya true or false? 19 kurang dari 23? True. True, betul. Kalau ini kurang dari sama dengan 23 hasilnya true or false? True. True, jelas ya. True. Terakhir. Nah, ini hasilnya true or false? Ayo. True. Kenapa? Karena itu sama dengan, Miss. Yes, karena kalau salah satu dari operator ini terpenuhi, maka dia hasilnya pasti akan bernilai true. Betul. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Tolong maksudnya Miss gini, kalau ada yang tidak jelas bisa ditonton lagi di YouTube ya. Kalau terlewatkan. Kalau enggak, kalian bisa tanya sekarang. Silahkan boleh di kolom chat atau angkat tangan boleh. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ke yang namanya acuan. Oke, lihat halaman 92. Oke ya. Ada dua macam acuan. Ada yang namanya acuan relatif. Ada 3 macam ya. Ada yang namanya acuan mutlak dan ada yang namanya acuan campuran. Acuan relatif itu adalah rumus yang akan berubah secara otomatis apabila sel pada rumus yang digunakan berubah. Miss kasih contoh. Kalian pasti akan lupa kalau misalnya nggak Miss kasih contoh langsung. Sebentar ya. Share screen. Oke. Kita lihat acuan relatif. Acuan relatif, kata kuncinya tadi adalah dia akan berubah. Apa yang berubah? Oke, di sini Miss punya angka. Ada nilai matematika dan nilai bahasa Inggris. Nah, Miss Miss pengen hasilnya itu tinggal Miss tarik saja. Jadi Miss hanya menghitungnya pertama saja yang di atas. Maka caranya adalah sama dengan Miss klik ini, bagian yang B3 ini, maka dia akan muncul seperti itu. Lalu ditambah ini, C3. Miss enter. Oke, kalau Miss enter begini, Miss tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti. Dari mana Miss tahu ini mengikuti? Klik 2 kali. Nah, kelihatan ya yang di mana yang dirumuskan, B4 dan C4. Sehingga dia akan mengikuti ke bawah. Ini yang disebut dengan acuan relatif. Ditarik ke bawah, pasti semua akan mengikuti. Dia akan mengikuti sesuai dengan bagiannya dia. Sesuai dengan barisnya dia. Oke, yang berubah apa? Yang berubah adalah angka 5-nya ini. B dan C-nya tetap. Itu yang namanya disebut acuan relatif. Ulangi ya. Acuan relatif adalah acuan di mana dia akan berubah posisi, ingat ya kata kuncinya, sesuai dengan posisi tempatnya dia. Oke, Miss kasih contoh. Miss mau menghitung jumlah nilai matematika dan bahasa Inggris. Maka caranya adalah sama dengan klik matematikanya, lalu tambah bahasa Inggris, enter. Hasilnya 190 ya. Supaya Miss nggak ngulang lagi, Miss cukup turun ke bawah.
tarik ke bawah. Maka dia akan mengikuti sesuai dengan angka yang di sebelahnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Oke, ya mau ke toilet, silahkan ke toilet. Oke ya. Oke, kita lihat. Acuan lagi satu adalah namanya perbedaannya dengan acuan berikutnya. Yaitu namanya adalah acuan mutlak. Acuan mutlak adalah rumus yang tidak berubah meskipun sel tempat rumusnya digunakan berubah. Seperti apa? Adakah Miss yang nggak berubah? Nah, yang nggak berubah itu seperti ini. Oke ya. Miss punya jam kerja. Terus ada gaji per jam. Gaji per jamnya adalah 35.000. Maka untuk menghitung gaji total otomatis kan jam kerja dikali gaji per jam ya. Oke ya. Untuk menghitung kamu punya gaji otomatis kamu harus menghitung dengan cara mengalikannya. Bagaimana caranya, Miss? Sama dengan jam kerja dikali bintang ya, 35.000 ini. Lalu di enter, dapat 175.000 kan? Terus kalau kamu tarik, maka dia akan minus. Dia akan nggak menghasilkan. Kenapa? Karena dia akan menjadi acuan relatif. Dia mengikuti bagian bawah. Kalau ditarik ke bawah, otomatis rumusnya ikut ke bawah. Terus gimana Miss supaya saya nggak perlu capek-capek untuk ngulang lagi? Pakailah acuan absolut ya atau acuan mutlak ya. Bagaimana caranya? Sama dengan ketik jam kerja kasih bintang atau dikali, ini yang akan dijadikan acuan mutlak. Kamu klik bagian ini, pencet F4. Oke, dia akan terkunci. Sekali lagi pencet F4 satu kali di komputermu. Oke, terus di enter. Setelah di enter, kamu tarik ke bawah, maka dia akan terhitung. Yang dimutlakkan adalah ini. Oke, nah kelihatan ya, dia akan selalu ke yang birunya berubah, tetapi yang merahnya tidak berubah. Ini juga seperti itu. Oke, bisa dipahami? Akan ada, kalau mutlak itu pasti akan ada tanda dolar. Ya, dolarnya itu di depan bagian huruf dan di depan bagian angka. Sampai di situ ada pertanyaan? Kalau pakai HP apa Miss? F4-nya pakai apa? Oke, nanti kita coba ya. Bentar ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Satu lagi ada yang namanya acuan campuran. Acuan campuran itu mencampur ya, acuan relatif dan acuan mutlak. Tuh ya. Oke, Miss nggak akan kasih contoh. Cukup nggak nih waktunya? Kita akan coba bagi kelompok supaya cepet aja. Miss pengen kalian latihan. Oke, Miss masuk dulu fungsi statistika. Oke, fungsi statistika itu menggunakan rumus. Ada yang namanya sum, ada yang namanya average, ada yang namanya max, ada yang namanya min. Oke, Miss punya tabel nih di sini. Ada bilangan 1 dan bilangan 2 dan hasil. Menurut kalian, untuk yang bagian ini, sum itu hasilnya, sum itu artinya apa kalau hasilnya 8? 6 dan 2, hasilnya 8, artinya sum itu apa? Ada yang tahu? Tambah, Miss. Sum artinya tambah atau menjumlahkan nilai data. Dengan kata lain, sum A2, sum 6, dan B2, maka hasilnya 8. Bagaimana dengan average? 6
dan 2. Hasilnya 4. Average, ada yang tahu artinya apa? Average. Ada yang tahu average itu artinya apa? Saya, Miss. Yes, Adit? Rata-rata. Rata-rata, betul. Average artinya menghitung rata-rata nilai data dalam suatu range. Betul ya? Kalau max, ada yang tahu max itu artinya apa? Iya, Alicia? Maksimum. Maksimum atau bahasa Indonesianya? Saya, Miss. Yes, Adit? Data terbesar. Betul, atau mencari, menentukan data atau nilai terbesar. Betul ya. Kalau min, kebalikan dari max. Artinya? Minimal. Minimal atau menentukan nilai Terkecil. terkecil. Betul. Bentar ya. Nilai terkecil. Oke, dipahami ya. Sum, average, max, dan min. Itu saja dulu yang kita pelajari. Oke ya. Karena itu yang akan kita gunakan untuk praktikum nanti. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke. Miss lanjut. Ini adalah tabel diskusi kalian. Oke ya. Kalian akan Miss breakout room berdua-berdua. Oke, bisa di screenshot dulu, di foto dulu pertanyaannya. Atau sebentar, Miss kalau nggak salah ini ada di buku. Oh, tidak ada, nak. Oke ya, silakan di screenshot dulu. Nanti silakan kalian diskusikan berdua-berdua. Sudah Miss kasih contoh di sini. Sum A1.2A5. Ingat ya, kalau Miss pernah ajarin A1.2A5 dibaca apa? Dibaca sampai. Sehingga tadi Miss sudah tanya, sum artinya apa? Menjumlahkan. Ini artinya atau dibacanya menjumlahkan data di sel A1, titik 2-nya apa? Sampai A5. Bagaimana dengan sum yang di bawahnya dan seterusnya? Silahkan didiskusikan. Boleh ditulis di selembar kertas. Oke, Miss kasih waktu 5 menit. Miss masukkan kalian ke breakout room. Breakout room semuanya otomatis 2 orang. Oke ya. Ya udah. Oke, Miss coba dulu ya, sebentar ya. Sudah di screenshot? Oke, Miss create dulu. Oh oke, sorry. Miss recruit. Jumlahnya ada 11 berarti ya. Oke ya. Oke, silakan masuk ke your room kalian ya. Oke, welcome back ya. Sip. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Kasih thumbs up kalau sudah selesai. Sudah selesai hasil diskusinya. Miss rasa cepat itu kok. Kasih thumbs up. Ada yang belum selesai? Belum Miss, lagi 2. Oke, lagi 2. Kalau ada yang belum, Miss kasih waktu 2 menit, kemudian kita akan bahas bersama-sama hasilnya ya.
2 menit untuk diselesaikan dari sekarang. Oke ya. Dicek hasilnya bersama-sama. Kita bahas sama-sama ya. Nanti dihitung, ini totalnya ada 5, ya hasilnya adalah 5. Nanti kalian ketikkan di kolom chat, hasil kalian berapa ya, betul berapa. Kirimkan ke kolom chat di kelas 7A, secara private aja ya. Oke, yang pertama, untuk yang nomor 2, sum B10.2B17, artinya menjumlahkan data di sel B10 sampai B17. Sekali lagi, menjumlahkan data di sel B10 sampai B17. Oke ya, itu hasilnya. Ya. Terus berikutnya, average B1.2B10, artinya apa? Average adalah merata-ratakan data di sel B1 sampai B10. Merata-ratakan data di sel B1 sampai B10. Oke? Sampai situ ada yang mau ditanyain? Perlu Miss ulang lagi? Miss, saya mau nanya. Kalau misalnya kata-katanya beda, nggak apa-apa, Miss? Nggak apa-apa. Yang penting tujuannya adalah merata-ratakan. Oke ya. Ada lagi? Tidak ya. Berikutnya nomor 4. Max A2.2E2. Sorry. Artinya mencari nilai terbesar atau mencari data terbesar yang berada di sel A2 sampai E2. Ingat ya, ini max itu adalah mencari nilai terbesar. Oke, dicek hasil jawaban kalian. Ya, kalimatnya intinya mencari nilai terbesar. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Begitu sebaliknya nomor 5, min. Artinya mencari nilai terkecil dari data di sel C5 sampai F5. Oke, mencari nilai terkecil dari data di sel C5 sampai F5. Ada pertanyaan? Tidak. Miss, kalau agak beda-beda dikit kata-katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting tujuannya sama. Ya, jangan sampai kamu tulis di sini min tapi adalah mencari jumlah, itu salah. Atau mengurangi, salah. Min itu artinya mencari nilai terkecil. Oke ya. Terakhir 6, average, yaitu mencari rata-rata data di sel B3 sampai G3. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Silahkan kalian ketikkan betul sama dengan berapa ya di kolom chat, kirimkan ke kelas 7A sekarang ya. Betul sama dengan langsung gitu ya. Betul sama dengan 5, betul sama dengan 4, betul sama dengan 3, gitu tulisnya ya. Oke, silahkan. Sip, thank you nak. Segera ya, karena kita akan akhiri dengan istirahat. Oke, sudah semua? Oke, sambil nunggu chatnya, misalkan akhiri dalam doa bisa ya? Oke, mari kita berdoa dulu. Miss nomor 1 dihitung atau enggak? Tidak, dihitung dari nomor 2. Maka totalnya yang kalau kamu betul semua adalah 5. Oke ya. Oke, kita akhiri dalam doa, setelah itu kalian boleh istirahat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu sehingga kami dapat mengakhiri pembelajaran dengan baik. Berkati anak-anak kelas 7A akan melanjutkan pembelajaran, biarlah Engkau akan menyertai. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Oke, Miss akhiri pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tolong kolom chat tetap kalau kamu belum ngechat, silahkan chat berapa betulnya. Karena nanti Miss akan rekap di situ. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, total betulnya adalah 5. Oke, setelah kamu chat baru kalian boleh istirahat. Oke nak ya. Sampai di sini silakan kalian beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Ella silakan pimpin doa, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami memulai pelajaran bahasa Indonesia, berikan kami hikmat daripadamu. Dan juga berkati Miss Josephine agar bisa mengajarkan kita dengan baik. Terima kasih Tuhan dan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Ella. Baik, anak-anak seperti yang Miss Evin sudah sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan menulis teks prosedur. Ya. Oke, sekarang coba kalian buka Moodle kalian. Sudah bisa dibuka Moodle-nya ya?